Terima kasih pimpinan. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 beserta nota keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pandangan seluruh fraksi dan masukan serta dukungan terhadap RUU APBN dan nota keuangan tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 2024. Hadirin yang kami muliakan, RAPBN 2025 dirancang untuk merespons kondisi perekonomian yang selalu dinamis dan juga untuk mendukung agenda pembangunan. APBN 2025 adalah bertujuan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan dan mendorong pemerataan sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. RAPBN 2025 memiliki nilai strategis sebagai sebuah instrumen agar proses transisi dapat berjalan efektif dan tetap menjaga APBN agar kredibel dan sustainable. Rancangan RAPBN 2025 dibuat fleksibel untuk menghormati pemerintahan baru yang terpilih dan menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi ketidakpastian baik yang berasal dari global maupun dari dalam negeri. Perekonomian global saat ini masih terus dibayangi ketidakpastian. Situasi ekonomi yang bergerak sangat dinamis akan berjalan pada saat kita membahas RAPBN 2025 dan ini perlu dicermati dan direspons secara tepat. Untuk itu, dukungan dari seluruh stakeholder dan dari Bapak dan Ibu sekalian anggota Dewan yang terhormat menjadi sangat penting. Mencermati dinamika perekonomian dan prospek ke depan, pengelolaan APBN 2025 akan terus menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak mudah. Oleh karena itu, RAPBN 2025 dirancang untuk terus menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. RAPBN 2025 sebagai instrumen fiskal terus akan menjadi instrumen untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari berbagai gejolak dan shock atau peredam shock, kita sebut shock absorber. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, perkenankan kami memberi penghargaan terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Satria Suryo Sulistyo dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau FPDIP, Bapak Agung Widiantoro fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar, Ibu Sri Meliana fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Bapak Fauzi Amro fraksi Partai Nasdem, Ibu Ratna Juwitasari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB,
Ibu Vera Febianti, fraksi Partai Demokrat, Ibu Neti Prasetyani, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Bapak Ahmad Rizky Sadik, fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Bapak Muhammad Aras, fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pemerintah menghargai pandangan dan dukungan Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN terkait target sasaran dan indikator pembangunan 2025 yang ditujukan untuk semakin baik dan merata. Pemerintah terus berkomitmen menggunakan instrumen APBN agar pembangunan berjalan lebih inklusif, memberikan masyarakat manfaat secara merata. Perkembangan dari realisasi sasaran dan indikator pembangunan tercatat positif. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka telah menurun di level pra-pandemi pada semester 1 2024. Demikian pula pemerataan dari pertumbuhan ekonomi dari daerah-daerah yang menunjukkan adanya peningkatan dari pertumbuhan dari seluruh region. Asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025, pemerintah melihat dan setuju dengan seluruh fraksi agar asumsi dari sisi pertumbuhan ekonomi harus realistis dan kredibel dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Tahun 2025 diperkirakan perekonomian global masih berhadapan dengan banyak ketidakpastian akibat geopolitik. Pertumbuhan global 2025 diperkirakan stagnan rendah dibandingkan 2024, yaitu tumbuh pada 3,3%. Risiko global seperti fragmentasi dan kondisi likuiditas yang masih cenderung ketat, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi RRT sebagai perekonomian dengan ukuran terbesar kedua di dunia akan berlanjut di tahun 2025. Pada sisi domestik, tingkat konsumsi rumah tangga masih terus dijaga, terutama dengan target inflasi yang akan terus dikendalikan, penciptaan lapangan kerja baru, dan penggunaan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli terutama kelompok menengah ke bawah. Investasi diharapkan terus meningkat, terutama pada sektor yang berbasis perluasan hilirisasi, dan akan juga memperkuat posisi Indonesia di dalam global value chain, serta berbagai proyek-proyek strategis yang akan dilanjutkan di 2025 yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, seluruh anggota Dewan yang kami hormati, menanggapi pandangan fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, P3 mengenai asumsi inflasi sebesar 2,5% pada tahun 2025. Pemerintah melihat dari faktor global, inflasi cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan kondisi yang kita lihat hari ini dan proyeksi dari berbagai lembaga internasional. Dari sisi domestik, pemerintah akan terus mengendalikan harga pangan dengan menyediakan ketersediaan pasokan, peningkatan produksi melalui program ketahanan pangan, dan kelancaran distribusi. Meskipun demikian, kita masih mengingat episode 2022
di mana inflasi bisa mendadak melonjak tinggi akibat geopolitik dan perkembangan terkait dengan harga komoditas. Climate change atau perubahan dari iklim juga menciptakan ketidakpastian, terutama dari ketersediaan pangan. Oleh karena itu, meskipun dengan target 2,5%, kita harus terus waspada terhadap